Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Levina Maesari Mutiara Listiadi dengan NIM 231103110 dari kelas S1 SI 07C akan mempresentasikan materi Cause Effect Graphing. Yang pertama, di sini ada beberapa timeline-nya. Yang pertama ada penjelasan, kedua ada tujuan, tiga ada komponen utama, empat tahapan, dan yang kelima ada sources. Pada slide ini akan membahas mengenai what is cause-effect graphing. Cause-effect graphing teknik adalah metode pengujian perangkat lunak berbasis black box testing yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi input atau sebab dan kondisi output atau akibat dari suatu sistem. Kemudian menggambarkannya dalam bentuk grafik logika. Dikarenakan berbasis black box testing di sini, maka penguji tidak akan mengetahui isi dari sistemnya atau source code dari sistemnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membantu menemukan kombinasi input yang relevan untuk menghasilkan skenario uji tes atau test case yang efektif. Lalu selanjutnya ada tujuan dari teknik ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi hubungan logika antara input dan output, di mana teknik ini membantu memahami bagaimana kondisi input atau sebab dapat mempengaruhi keluaran sistem atau akibatnya, khususnya pada sistem yang memiliki banyak aturan logika. Yang kedua ada menyusun kasus uji yang sistematis dan efektif, di mana dengan menganalisis semua kemungkinan kombinasi input dan output, teknik ini dapat membantu menyusun test case yang lengkap dan efisien. Lalu yang ketiga ada menghindari pengujian yang tidak perlu. Dengan menggunakan teknik ini, hanya menggunakan kombinasi yang relevan dan logis yang diuji, sehingga saat pengujian menjadi lebih fokus dan hemat waktu. Lalu yang keempat ada mendeteksi kesalahan logika. Dengan memetakan sebab dan akibat menggunakan grafik logika, maka penguji dapat menentukan potensi kesalahan dalam logika program sebelum software dijalankan ataupun diluncurkan. Yang terakhir ada membantu dokumentasi dan komunikasi. Grafik dan tabel yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dokumentasi dan alat bantu komunikasi antara tim pengembang, penguji, maupun user, ataupun yang berkepentingan lainnya. Lalu di sini ada komponen utamanya. Yang pertama ada sebab atau cause. Di sini adalah kondisi input atau faktor pemicu dari sistem. Yang kedua ada akibat atau efek, di mana ini adalah output atau aksi yang dihasilkan dari kombinasi input tertentu atau input yang sebelumnya. Lalu ada operator logika yang digunakan di sini. Operator logika digunakan untuk menghubungkan antar sebab dan akibatnya, seperti and atau dan, or atau, dan not atau tidak. Contohnya di sini adalah penghubung antara C1 dan C2 menggunakan lambang seperti V, di mana lambang seperti V ini merupakan operator logika yang dinamakan OR. Lalu untuk selanjutnya ada penghubung antara S1 dan titik nolnya menggunakan lambang seperti A yang merupakan operator logika N. Dan C3 dan E3 menggunakan penghubung operator logika NOT. Lalu tahapan menggunakan teknik ini yang pertama adalah mengidentifikasi cause effect dari spesifikasi yang ada. Lalu setelah diidentifikasi, lalu kita gambarkan hubungan antara cause dan effect menggunakan grafik cause dan effect. Setelah digambarkan, kita dapat mengkonversikan ke tabel keputusan atau decision table. Dan yang keempat adalah mengubah grafik cause yang sudah dibuat tadi menjadi decision table-nya. Di sini ada contoh dari cause effect graphing-nya yang sudah menjadi decision table. Di sini saya akan menggunakan studi kasus validasi input form di sistem registrasi. Jadi yang test case pertama adalah input valid, di mana inputnya adalah A5 kategori dan 5 kode verifikasi. Hasilnya adalah sistem menerima input dan data berhasil disimpan. Efeknya adalah update terjadi. Lalu untuk test case kedua, untuk karakter tidak valid, input Z kategori 7 kode verifikasi. Hasilnya, sistem menolak input karakter kategori. Efeknya, muncul pesan error, karakter harus A atau B, X12. Lalu selanjutnya ada test case ketiga, yaitu digit tidak valid. Inputnya itu B ataupun tanda pagar, yaitu bukan angka. Hasilnya, sistem menolak input kode verifikasi, dan efeknya adalah muncul pesan error atau kode harus berupa angka X13.
Lalu untuk searcher, saya mengambil materi dari jurnal implementasi metode Cost Effect Rating CAG dalam pengujian requirement perangkat lunak, studi kasus aplikasi G-College dengan jurnal yang sudah saya tampilkan. Lalu kedua, saya mengambil referensi gambar dari test case design methodologies, black box methods, dengan link yang sudah saya tampilkan juga. Lalu saya mengambil materi dari Cost Effect Rap Text Technique by Harshvart Singh Chauhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.